Kalian ini lagi ngapain? Kita lagi buat pupuk kompos dari sampah organik nih. Oh, emangnya apa sih manfaat dari membuat pupuk kompos dari sampah organik? Manfaatnya kita bisa membuat pupuk ini menyuburkan tanah, tanaman, dan juga mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kita punya permasalahan nih. Kelompok tani dari Desa Makmur Jaya mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos organik. Mereka memisahkan sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik, yaitu daun, sisa sayuran, dan kulit buah, serta sampah anorganik, yaitu plastik, kaleng, dan styrofoam. Untuk membuat dua jenis kompos, digunakan perbandingan bahan sebagai berikut, yaitu kompos tipe K1 membutuhkan 4 kg sampah organik dan 2 kg sampah anorganik. Sedangkan kompos tipe K2 membutuhkan 2 kg sampah organik dan 3 kg sampah anorganik. Dalam seminggu, mereka berhasil mengumpulkan 40 kg sampah organik dan 54 kg sampah anorganik. Keuntungan dari penjualan kompos tipe K1 adalah 5.000 per kantong, sedangkan tipe K2 memberikan 4.000 per kantong. Tentukan kombinasi produksi kompos yang memberikan keuntungan maksimum. Berapa banyak masing-masing tipe kompos yang harus dibuat? Nah, dari permasalahan produksi kompos tadi, kita dapat menggunakan sistem pertidaksamaan dua variabel untuk penyelesaiannya. Wajib diikutin terus nih, biar tahu caranya. Saya Jessica dan saya Safira, siap menemani kalian untuk memasuki step penyelesaian. Dadah! Permasalahan tersebut, kita dapat menentukan variabel sebagai berikut. X untuk kompos tipe K1 dan Y untuk kompos tipe K2. Lalu, untuk persediaan sampah organik pada kompos tipe K1 sebanyak 4 kg dan persediaan sampah organik pada kompos tipe K2 sebanyak 2 kg. Selanjutnya, untuk persediaan sampah anorganik pada kompos tipe K1 yaitu 2 kg dan persediaan sampah anorganik pada kompos tipe K2 sebanyak 3 kg. Ketersediaan maksimal pada sampah organik adalah 40 kg dan pada sampah anorganik adalah 54 kg. Keuntungan dari penjualan kompos tipe K1 adalah 5.000 per kantong dan tipe K2 adalah 4.000 per kantong. Lalu selanjutnya untuk model matematikanya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 20 didapat dari penyederhanaan 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 2X plus Y kurang dari sama dengan 20. Lalu selanjutnya ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 54, X lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Kita ubah kedua pertidaksamaan menjadi persamaan untuk menentukannya ya. Yang pertama, persamaan 2X tambah Y sama dengan 20. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, kita buat persamaan Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X tambah 0 sama dengan 20. Dari sini, X sama dengan 10. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 10,0. Selanjutnya, untuk titik potong terhadap sumbu Y, kita buat X sama dengan 0. Maka, 2 dikali 0 ditambah Y, yang sehingga Y sama dengan 20. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,20. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 54. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka, 2X sama dengan 54, dan X sama dengan 27. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 27,0. Sedangkan untuk titik potong terhadap sumbu Y, kita buat X sama dengan 0. Sehingga 3Y sama dengan 54. Dan didapatkan Y yaitu 18. Maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,18. Setelah mendapatkan titik-titik potong tadi, langkah selanjutnya adalah menggambar garis pada bidang koordinat Kartesius.
Garis pertama dari persamaan 2x tambah y sama dengan 20 dihubungkan antara titik 0,20 dan 10,0. Garis ini terlihat lebih curam karena jarak antara sumbu x dan y-nya lebih dekat. Garis kedua dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 54 dihubungkan antara titik 0,18 dan 27,0. Garis ini tampak lebih landai karena titik potong x-nya lebih jauh. Menentukan daerah penyelesaian, kita memerlukan uji titik, yaitu yang pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 20, diuji dengan titik 0,0 menghasilkan 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 20, 0 kurang dari sama dengan 20, yaitu benar. Yang kedua, ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 54. Kita uji pula dengan titik 0,0 menghasilkan 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 54 menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 54, yaitu benar. Lalu, selanjutnya menentukan koordinat titik potong daerah penyelesaian, yaitu 0,18, 0,0, 10,0, dan untuk menentukan titik potong garis persamaan 2x plus y sama dengan 20 dan 2x plus 3y sama dengan 54, kami menggunakan sistem eliminasi sebagai berikut. Setelah kita menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan, langkah berikutnya adalah mencari nilai maksimum dari fungsi objektif. Fungsi objektif yang digunakan adalah f dalam kurung x, y sama dengan Rp5.000 dikali x ditambah Rp4.000 dikali y. Kita substitusikan titik-titik pojok daerah penyelesaian yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu 0,18, 0,0, 10,0, dan 1,5,17. Hasil dari perhitungannya adalah 0,18 menghasilkan 72.000, 0,0 menghasilkan 0, 10,0 menghasilkan 50.000, 1,5,17 menghasilkan 75.500. Dari hasil ini terlihat bahwa nilai maksimum diperoleh di titik 1,5,17 dengan nilai 75.500. Jadi, titik 1,5,17 merupakan solusi optimal. Artinya, pada titik inilah nilai keuntungan atau hasil yang paling besar dapat dicapai. Hasil dari perhitungan kami menunjukkan titik maksimum di X sama dengan 1,5 dan Y sama dengan 17 dengan keuntungan 75.500. Karena jumlah kantong tidak bisa pecahan, maka kami bulatkan menjadi satu kantong kompos K1 dan 17 kantong kompos K2. Sampah organik yang terpakai 38 kg, masih sisa 2 kg. Sampah anorganik terpakai 50 kg, sisa 1 kg. Jadi kombinasi terbaiknya adalah 1 kantong K1 dan 17 kantong K2 dengan keuntungan sekitar Rp75.000.